Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. Tidak benar sudah dilakukan otopsi terhadap jenazah sebelumnya. Jadi otopsi yang dilakukan oleh tim dokter forensik yang diketuai oleh Dr. Gatot itu adalah otopsi yang pertama. Sebelumnya kan pihak kepolisian, pihak Densus menyebutkan sudah dilakukan otopsi. Jadi tidak betul ada otopsi. Sepertinya yang mendapatkan bukti duluan, keterangan duluan Komnas HAM. Buktinya berupa apa sih Pak? Sebenarnya yang memang belum Bukti yang menunjukkan semakin terang dan detailnya peristiwa tersebut. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang. Bukti sudah di tangan Komnas HAM. Tim dokter otopsi Polri akhirnya bungkam. Kong kali kong mereka akhirnya terbongkar. Dua sisi dunia kami torehkan dan ungkap kepada Anda melalui catatan hitam. Usai diperiksa 4 jam Komnas HAM, tim dokter Rumah Sakit Polri yang autopsi 6 laskar FPI bungkam. Portal Islam.id. Kami sedang mengkonsolidasi temuan-temuan sementara yang sudah kami lakukan beberapa hari terakhir ini untuk persiapan yang akan kami lakukan intravital, ya, intravital atau terjadi sewaktu masih hidup dan akibat kekerasan tubuh di tubuhnya. Kemudian mungkin itu hanya temuan mata, kita tingkatkan, kita mantapkan dengan pemeriksaan laboratorium berupa mikroskopis. Dan inilah yang hari ini kita sampaikan bahwa temuan mikroskopis pun mendukung yang saya sampaikan secara prinsip ya. Dan ada hal yang perlu diketahui karena memang melihat berkembangnya informasi di luar itu bahwa tubuh jenazah ini merupakan suatu keistimewaan dari penyimpangan pembusukan. Ini saya sampaikan karena ini secara akademis memang ada ilmunya. Jadi ada suatu penyimpangan yang namanya saponifikasi, untuk ini nanti saponifikasi. Tapi ada juga yang kita ketahui di tempat yang kering itu terjadi mumifikasi. Mumifikasi itu tidak rusak, segera rusak. Itu juga demikian. Saponifikasi tidak rusak. Sehingga inilah yang menolong kita untuk melihat kembali dari fisik itu. Ya. Dan alhamdulillah sudah kita susun dan itu merupakan suatu laporan yang kita sampaikan. Jadi sekali lagi bukan suatu visum et repertum, ini suatu laporan kegiatan kita secara profesional dan akademis. Ini adalah bukan dari benda tumpul yang ada di bagian rongga dada. Ada patah tulang di 3 bagian kiri, ada 5 ke dalam, sebelah luka patah sebelah kanan ada 1 keluar, lukanya keluar. Jadi kemudian tulang dada patah dalam kondisi patah. Ini yang kemudian ke arah jantung sehingga ada jaringan jantung dan yang mengakibatkan kematian yang lumayan patah di situ. Jadi titik kematian di situ. Biasanya otopsi forensik itu diminta oleh penyidik, ya kemudian akan diperiksa yang menginformasikan itu biasanya yang mempunyai penyidik, ya jadi penyidik polisi. Nah, kalau kita hanya secara faktual garis besar menyampaikan sehingga sesuatu yang bersifat opini saya kira saya tidak berwenang untuk menyampaikan, tapi yang jelas ada kekerasan dalam Agak aneh kalau kemudian polisi bisa tahu penyebab kematiannya adalah pendarahan di kepala karena polisi sendiri tidak pernah melakukan otopsi kecuali CT scan. Tim dokter
dokter forensik yang melakukan otopsi terhadap jasad 6 orang Laskar FPI pengawal Habib Rizik Syihab menjalani pemeriksaan di Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM selama 4 jam, Kamis 17 Desember 2020. Begitu selesai, mereka enggan menyampaikan keterangan kepada wartawan. Pantauan Suara.com, tim dokter itu mendatangi kantor Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan selesai sekitar pukul 14:15 dan mereka langsung pergi keluar dari gedung itu. Begitu ditanya wartawan, tim dokter yang berasal dari Rumah Sakit Polri tak mau menjawab sepatah kata pun. Mereka langsung berjalan masuk ke mobil dan langsung pergi meninggalkan gedung. Komisioner Komnas HAM Hairul Anam yang menerima mereka mengatakan tim dokter forensik itu terdiri dari 3 dokter yang melakukan autopsi, pimpinan forensik, dan dari pihak Reskrim Polri. Anam menyebut tim itu memberikan keterangan mengenai proses autopsi yang dilakukan sejak awal jenazah wafat. Banyak informasi yang dibuka kepada kami termasuk di dalamnya bagaimana prosedur yang dijalankan, proses yang dijalankan, dan substansi apa yang mereka lakukan. Kepada pihak Komnas HAM, Anam mengaku ditunjukkan sejumlah foto beserta keterangan kondisi jenazah. Dia juga melakukan pengecekan terhadap berbagai titik yang dianggap janggal oleh sejumlah pihak. Pihaknya dapat berbagai informasi soal posisi jenazah baik di posisi pertama maupun terakhir. Pihaknya juga mengecek, membandingkan, dan melihat terus nanti menjadi bahan kami untuk menyimpulkan. Kendati demikian, Anam menyatakan pihaknya tak bisa menyebutkan adanya bukti yang menunjukkan kebenaran dari peristiwa ini. Pihak dokter hanya menyampaikan proses otopsi dari awal sampai sebelum dimakamkan. Pengalaman kami ngurusin otopsi, pasti dia menjelaskan bagaimana posisi, kondisi, dan waktu jenazah dan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka dapatkan, tidak lebih. Begitulah pungkasnya. Hal ini pun tidak luput dari tanggapan netizen di laman akun Twitter. Seperti Senja, katanya penegak hukum, tapi kok banyak melanggar hukum? Gimana sih? Afdal, maha benar mereka dengan segala yang diucapkan. Zandriska, tuh kan sesak nafas yang jadi tersangka. Oh, astagfirullah, kata Bang Hadi. Kemudian Fitri dan sopir tembak juga memberikan komentarnya. Sesak nafas kok lebam dan luka bakar, gimana ceritanya? Dicerna aja nggak bisa masuk itu. Para tenaga medis menangis membaca ini, atau virus baru kali ya. Kemudian Oli, Komnas HAM titip satu nih, nanggung sekalian dibongkar aja. Aneh gak sih? Kata mahasiswa gabut. Lamsijan, mau bilang apa lagi kecuali, itu lebam mayat biasa, kalau nggak salah begitu ya kira-kira, kata Iqbal Haji. Kemudian Hokage, jahiliyah. Serius, diusut tuh, kata fans Prabowo Subianto. Dan beralih pada komentar Mukidi, hashtag bebaskan IBHRS, Erwandul, Samwan, Surosobe, dan juga Scarlett Carson, serta Kapunduang Masat. Sesak nafas kok ada luka bakar? Piye? Aduh, yain aja deh. Luka bakar? Oh, ya mantap lah kalau gitu. Selain itu ada pula Rahman, otopsi visum. Ya pasti disiksa lah. Gila, polisi kemana ya rasa kemanusiaannya? Kata Rene Besari Agustina. Kan kelihatan tuh congornya, kata Bogang 2020. Adi Siswanto, bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh, kita harus basmi kezoliman. Semakin lama tidak ada lagi keadilan untuk rakyat. Oh, ternyata sesak nafas bisa luka lebam dan luka bakar ya, kata Arjian. Selain itu ada pula Ferdi, percuma mau beralibi, apapun orang udah banyak nggak percaya sama ocehannya. Sementara, tim dokter yang otopsi jenazah Laskar FPI penuhi panggilan Komnas HAM. Tim dokter yang melakukan otopsi 6 jenazah Laskar Front Pembela Islam atau FPI memenuhi panggilan Komnas HAM. Ada sekitar 5 orang yang bakal dimintai keterangan hari ini. Pantauan detik.com, tim dokter tiba di Jalan Latuhar Hari, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 12 Desember 2020. Tepatnya pukul 10:50 waktu Indonesia Barat. Sebelum masuk ruang pemeriksaan, mereka menjalani pemeriksaan suhu tubuh terlebih dulu. Tak ada pernyataan yang disampaikan tim dokter tersebut, mereka langsung menjalani pemeriksaan terkait kasus penembakan Laskar FPI. Selain pemeriksaan terhadap tim dokter, Komnas HAM juga mengagendakan pemeriksaan terhadap petugas jasa marga di lapangan. Pemeriksaan dijadwalkan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat.
Informasi mengenai pemanggilan tim dokter yang melakukan autopsi jenazah Laskar FPI ini sebelumnya disampaikan Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM, M. Khairul Anam dalam keterangannya pada Rabu 16 Desember. Surat panggilan dilayangkan melalui Kabar Reskrim Polri. Tim Penyelidikan Komnas HAM RI hari ini telah melayangkan surat panggilan kepada Kabar Reskrim Mabes Polri untuk meminta keterangan tambahan terkait proses autopsi. Pemanggilan ini ditujukan kepada dokter yang melakukan autopsi jenazah 6 orang. Anam mengatakan Komnas HAM bakal mendalami terkait prosedur autopsi. Dia juga mengatakan keterangan sebelumnya telah diberikan pada waktu pemeriksaan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran dan Reskrim Mabes Polri. Dan penting bagi tim untuk mendapatkan keterangan tambahan guna pendalaman baik prosedur, proses dan substansi autopsi yang dilakukan. Seperti diketahui, Komnas HAM tengah melakukan investigasi terkait insiden penembakan 6 pengikut Habib Rizik Syihab. Pihak yang sudah dipanggil untuk dimintai keterangan ialah Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Direktur Utama Jasa Marga Subagdi Syukur. Komnas HAM mengupayakan investigasi ini selesai dalam waktu sebulan ke depan. Pihaknya mengupayakan dalam waktu sebulan ini selesai, harapannya begitu bisa diumumkan Januari karena terpotong-potong liburan Natal dan juga Tahun Baru. Semoga semua siap ketika diminta keterangan tambahan jika diperlukan. Demikian kata Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara kepada wartawan Senin 14 Desember 2020.